Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat. Tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah, dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, salah satu ciri manusia bertakwa itu adalah bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti saudara-saudara di hari kiamat, di saat harta sudah tidak berguna lagi, di saat anak-anak sudah tidak berguna lagi, maka cuma orang yang berhati bersih yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbun salim. Saudara, nanti di akhirat orang yang beriman itu wajahnya berseri-seri dan bisa melihat langsung Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang beriman nanti wajahnya berseri-seri dan bisa melihat Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, puncak kenikmatan tertinggi dimiliki oleh orang yang beriman di akhirat itu bukan surga, tapi puncak kenikmatan yang tertinggi dimiliki orang yang beriman nanti di akhirat, ketika orang beriman itu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, jadi yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat itu bukan harta kita. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat bukan jabatan kita, bukan kekuasaan kita, tapi yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah qalbun salim, hati yang bersih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hati yang bisa menyelamatkan kita? Hati kita ini akan menentukan perilaku kita. Hati ini akan menentukan pemikiran kita. Hati ini akan menentukan akhlak kita. Hati ini akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Itu semuanya bergantung di hati. Kalau hatinya baik, maka manusia akan baik. Kalau hatinya tidak baik, maka manusia itu tidak baik.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Di dalam diri kita ini ada apa yang disebut dengan segumpal daging, apa yang disebut dengan segumpal daging. Dan jika segumpal daging ini baik, maka baiklah kita. Dan jika segumpal daging ini jelek, maka jeleklah kita. Dialah yang disebut dengan qalbun, dialah yang disebut dengan hati. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kok menggunakan kata qalbun? Karena hati ini itu cenderung berbolak-balik. Hati manusia itu cenderung berubah-ubah. Sehingga harus dijaga. Sehingga hati ini harus dirawat. Hati ini harus terus dicas. Karena selalu berubah-ubah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati. Ya. Berilah keselamatan. Tetapkanlah hati ini ada di jalanmu. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana caranya kita untuk menjaga hati? Untuk menjaga hati ini, mari kita jaga. Jangan sampai hati kita ini penuh dengan penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Iri. Iri itu tidak senang, tidak suka melihat orang lain senang. Dengki itu penyakit hati. Itu kakaknya iri. Kalau iri itu tidak suka lihat orang lain senang, tapi kalau dengki tidak hanya tidak suka melihat orang lain senang, tapi pengen menghilangkan kesenangan orang lain. Pengen mencelakakan orang yang sedang mendapatkan kenikmatan itu. Ini penyakit hati. Ria, pengen dipuji orang. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Sombong. Sombong itu adalah orang yang merasa lebih. Merasa lebih baik dengan orang lain. Merasa lebih pintar. Merasa lebih benar. Sering kita tidak menyadari. Termasuk dalam persoalan ibadah. Kita sering merasa paling benar. Dan menganggap orang lain salah. Sesat. Kita tidak menyadari bahwa diri kita sedang diikuti penyakit sombong. Dosa pertama dari makhluk Allah yang melakukan dosa pertama adalah dosa sombong. Iblis. Hati-hati. Saudara-saudara kaum muslimin, kebalikan daripada sombong ini adalah tawadhu, rendah hati. Imam Al-Ghazali itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak sombong, agar kita selalu tawadhu. Kalau bertemu dengan orang yang lebih muda dengan kita, maka kita akan berkata, Masya Allah, orang ini masih muda, dosanya masih sedikit dibandingkan dengan saya ini, sehingga tidak bisa diragukan lagi orang ini lebih baik daripada saya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan berkata, Masya Allah, orang ini lebih tua dari saya, amal ibadahnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak.
dibanding saya. Sehingga tidak bisa diragukan lagi orang tua ini lebih baik daripada saya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih kaya, kita akan berkata, Masya Allah, orang ini diberi kenikmatan oleh Allah, kaya, diberi peluang oleh saya, diberi peluang oleh Allah untuk beramal lebih banyak, untuk bersedekah lebih banyak, diberi peluang oleh Allah. Dan peluang amal salah satu yang paling hebat nanti di hadapan Allah, wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, ketika hati kita ini bergantung ke masjid, selalu memikirkan masjid, selalu memakmurkan masjid. Dan ini amal yang sangat istimewa. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama apa yang disampaikan oleh takmir tadi, untuk menyelesaikan sebelum Ramadan persoalan karpet ini sudah selesai. Saudara-saudara kaum muslimin, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih miskin daripada kita, kita akan ngomong, Masya Allah, orang ini miskin, nanti hisabnya cepat masuk surga dibandingkan dengan saya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih pintar, Masya Allah, kenikmatan luar biasa diberikan oleh Allah kepada orang yang pintar, sehingga dia bisa menyampaikan ilmu, memberikan pencerahan, bisa memberikan petunjuk mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak bisa diragukan lagi orang ini lebih baik daripada saya. Tetapi ketika bertemu dengan orang bodoh, kita akan berkata, Masya Allah, orang ini bodoh. Seandainya berbuat dosa dan berbuat durhaka kepada Allah, dia berbuat dosa dan durhaka karena kebodohannya. Dibandingkan dengan saya, banyak berbuat dosa, padahal saya sudah tahu. Ujub, bangga dengan dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri, sehingga itu akan mengantarkan kita kepada kemusyrikan. Termasuk ketika kita bertemu dengan orang kafir sekalipun, orang non-muslim sekalipun, kita akan berkata, orang ini hari ini kafir, non-muslim, bisa jadi satu saat mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, kemudian Islam, dan mengakhiri hidupnya husnul khotimah. Sementara saya yang muslim ini belum tentu husnul khotimah. Ini cara yang diberikan Imam Al-Ghazali agar kita hidup di dunia ini tidak sombong, tawadu, rendah hati. Saudara-saudara kaum muslimin, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah itu, kata Rasulullah, itu tidak melihat wajah kita. Allah itu tidak melihat harta kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya apa? Hati, agar kita semua ini bisa menjadi orang baik. Puncak daripada takwa itu ketika kita baik terhadap sesama. Ternyata takwa itu, saudara-saudara, itu tidak boleh berhenti hanya di masjid. Takwa itu harus memancar dalam perilaku kehidupan. Sehingga Allah menjelaskan, takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang dimaksud dengan takwa itu, kata Allah, yakni orang yang mau berinfak dalam situasi lapang maupun sempit. Orang yang mau menahan amarahnya, dan orang yang mau memaafkan orang lain.
Itu takwa. Jadi puncak takwa itu ketika kita baik terhadap sesama. Jangan bosan menjadi orang baik. Karena tugas kita hidup di dunia ini cuma satu. Menjadi orang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.